Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari bab 5, yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya lingkungan UKL UPL. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Layali Istiqomah dengan NIM A131240051. Langsung saja ke penjelasan materi yang pertama. Pengertian upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dengan demikian, UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan, mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha atau kegiatan. UKL-UPL tidak dilakukan setelah usaha atau kegiatan dilaksanakan. Yang berikutnya yaitu ada dasar hukum UKL-UPL. Di sini saya memaparkan dasar hukum yaitu dari UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan. Yang ketiga, Permen LH No. 16 tahun 2012 tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup. Kriteria usaha wajib UKL-UPL. Penerapan ketentuan UPL-UKL merupakan persyaratan perizinan lingkungan yang berlaku bagi usaha atau kegiatan tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan atau yang tidak wajib AMDAL. Hal ini dijelaskan pada pasal 34 UU PPLH. Tidak termasuk kegiatan wajib AMDAL pasal 23 UU PPLH. Memiliki dampak lingkungan tetapi tidak signifikan. Jenis usaha ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Adapun usaha atau kegiatan yang tidak perlu dilengkapi dengan UKL-UPL, maka harus dilengkapi dengan SPPL. Hal ini ditegaskan dalam pasal 35. Berikutnya, prosedur penyusunan UKL-UPL dan SPPL. Prosedur penyusunan UKL-UPL dan SPPL dilakukan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pemeriksaan dokumen lingkungan serta mengidentifikasi dampak kumulatif yang mungkin timbul dari keterkaitan antar usaha atau kegiatan. Penyusunan UKL-UPL dan SPPL dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan dengan prosedur yang sama seperti AMDAL dan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup. Formulir UKL-UPL membuat identitas pemrakarsa, rencana usaha atau kegiatan, dampak lingkungan yang akan terjadi beserta program pengelolaan dan pemantauan lingkungan, jumlah dan jenis lingkungan yang dibutuhkan, pernyataan komitmen pemrakarsa, daftar pustaka, serta lampiran yang pengisiannya dilakukan sesuai pedoman dalam lampiran 4. Sementara itu, formulir SPPL memuat identitas pemrakarsa, informasi singkat usaha atau kegiatan, keterangan dampak lingkungan dan upaya pengelolaannya, pernyataan kesanggupan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta tanda tangan pemrakarsa bermaterai sesuai format lampiran 5. Formulir UKL-UPL yang telah diisi disampaikan oleh pemrakarsa kepada menteri, gubernur, atau bupati wali kota sesuai dengan lokasi dan cakupan wilayah usaha atau kegiatan. Pejabat berwenang kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan apabila dinyatakan lengkap dilanjutkan dengan pemeriksaan substansi dalam jangka waktu paling lama 14 hari.
Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penerbitan rekomendasi UKL-UPL yang dapat berupa persetujuan atau penolakan, di mana persetujuan membuat dasar pertimbangan, pernyataan persetujuan, serta syarat dan kewajiban pemakarsa, sedangkan penolakan memuat dasar pertimbangan dan pernyataan penolakan. Pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk menteri atau instansi lingkungan hidup berprovinsi maupun kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Terima kasih.